Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis, fisika kelas 12 semester 1. Kita akan mengetahui sejarah listrik. Kata listrik atau elektrik berasal dari bahasa Yunani elektron yang artinya ampere. Ampere adalah damar kayu yang telah mengeras. Sejak dahulu diketahui bahwa jika kamu menggosok ampere dengan kain, maka ampere akan menarik dedaunan di sekitarnya. Sebuah penggaris atau plastik keras yang digosok dengan kain juga mempunyai efek seperti ampere yang dapat menarik potongan-potongan kertas. Efek tersebut dinamakan listrik statis. Statis artinya sementara. Efek listrik statis dapat terjadi karena adanya perpindahan elektron benda menjadi bermuatan karena muatan negatifnya atau elektronnya dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Jadi, menggosok penggaris dengan kain artinya kedua benda saling dimuati, dicas, sehingga elektron dari salah satu benda pindah ke benda yang lain. Benda yang satu memperoleh sejumlah elektron sehingga akan bermuatan negatif. Sedangkan benda yang satunya lagi kehilangan elektron sehingga akan bermuatan positif. Oke. Sebagai ilustrasi, ketika sisir plastik ini digosok-gosok dengan rambut, maka ada yang pindah. Oke, dengan rambut. Oke, maka ada yang pindah. Apa yang pindah? Yang pindah adalah elektron dari rambut pindah ke penggaris. Oke. Pindah ke penggaris. Nah, jadi sekali lagi, ketika penggaris digosok-gosok ke rambut, maka elektron dari rambut pindah ke penggaris. Sehingga penggaris kelebihan elektron. Jadi penggaris kelebihan elektron. Maka jika kelebihan elektron, maka penggaris ini mampu menarik kertas atau benda-benda kecil yang ada di sekitarnya. Nah, itulah disebut dengan listrik. Oke, interaksi antar muatan listrik. Jika dua benda yang bermuatan saling berdekatan, maka akan terjadi interaksi antara muatan listrik pada kedua benda. Benda dengan muatan sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Benda dengan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Interaksi adalah hubungan. Hubungan antar muatan listrik. Jika negatif dengan negatif, maka tolak-menolak. Jika positif dengan positif, maka tolak-menolak. Oke, tapi jika positif dengan negatif, maka dia tarik-menarik. Jadi, jika muatannya sama, maka dia tolak-menolak. Jika muatannya beda, maka dia tarik-menarik. Itulah inti dari listrik. Jadi, mesti beda muatannya, maka dia akan mengalirkan listrik. Selanjutnya, hukum Coulomb. Ini berbicara tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi bahwa besarnya gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Oke, besar kedua muatan listrik antara dua muatan dapat diukur dengan persamaan seperti ini. F adalah gaya besar gaya listrik atau gaya Coulomb. K adalah konstanta. Kemudian Q ini adalah muatan. Muatan listrik 1, muatan listrik 2. Dan berbanding terbalik apa jaraknya? Jaraknya R pangkat 2.
Maka kalau disingkat K, Ki, Ku, remuk-remuk. Untuk memudahkan menghafal rumus ini, K, Ki, Ku, remuk-remuk. Ya, K-nya konstanta, Q-nya muatan listrik, dan R adalah jari-jari. Atau kenapa remuk-remuk? Karena dia pangkat 2. Oke ya. Yuk kita akan latihan soal agar lebih mudah. Di dalam latihan soal, 3 buah benda masing-masing bermuatan listrik. Q1 sebesar 3 kali 10 pangkat min 8 kolom. Q2 2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Dan Q3 min 6 kali 10 pangkat min 8 kolom. Oke. Selanjutnya R13 sama dengan 3 cm. R31 adalah 6 cm. Oke, coba lihat rumusnya adalah F sama dengan K, Ki, Ku, remuk-remuk. Pertanyaannya, tentukan besar kolom yang dialami oleh muatan Q3. Oke ya, biar lebih paham kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada Q3. Oke, di sini Q3 min Q3. Oke ya. Min Q3. Oke, sekarang lihat. Q3 berada di tengah-tengah. Q1 dan Q2. Oke ya. Sekali lagi, Q3 berada di tengah-tengah. Artinya bahwa dia berada di antara Q1 dan Q2. Q3 itu. Kemudian kita lihat arahnya. Arahnya bahwa Q1 plus. Berarti Q3 min. Berarti dia tarik menarik. Begitu. Oke. Sekarang Q3 itu min tadi. Selanjutnya Q2-nya plus. Oh, berarti tarik menarik juga. Oke. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita akan menghitung hubungan antara F gaya Newton 3 dan Newton 1. Q1-nya. Oke. Ini yang 3 dengan ya, yang 3 ini dengan 1. Oke, F sama dengan 31. Rumusnya K, Ki, Ku, remuk-remuk. F31. Tadi bahwa dikatakan bahwa untuk Q1 adalah 3 kali 10 pangkat min 8 ini. Dan Q3-nya min 6 kali 10 pangkat min 8. Tidak pengaruh. Tulis aja 6 gitu. Ya. Selanjutnya R2 itu remuk-remuk. Berarti dia F31 bahwa R-nya 3 cm. Maka dirubah menjadi ke meter. 3 kali 10 pangkat min 2. Karena remuk-remuk berarti ada 2. Begitu. Oke ya. Karena remuk-remuk berarti ada 2. Oke. Sekarang kita hitung. Sudah ada semuanya, maka kita hitung. Oke, kita hitung satu-satu. Ini ada 9, kita bisa coret 9. 3 kali 3, 9. Ini berarti habis tuh. Oke, kemudian yang tinggal adalah 3. Kemudian 6. 3 kali 6, ini sisanya 10 pangkat 9. 3 kali 10 pangkat min 6. 6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang ini dikeataskan. Oke. Jadi plus 10 pangkat 4. Kembali ke sini. Sekarang 3 kali 6 adalah 18. Oke. 9, ini dari sini 9. Tinggal ditambah-tambahin. 9 min 8, 1. Kemudian 1 dikurangi min 8, min 7. Min 7 tambah 4. Min 3. Berarti isinya ada 18 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, sekarang kita menghitung arah dari mana? Q3 ke Q2. Oke, yang ini. Ya, Q3 ke Q2. Ya, ini yang ini. 3 ke Q2. Oke, 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah K konstanta. Oke, Q3
atau Q2 adalah 2 kali 10 pangkat min 8. Oke. Q3 adalah 6 kali 10 pangkat min 8 atau min. Nggak pengaruh di sini, jangan dulu. Positif juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah Q1, maaf Q2, dan ini adalah Q3. Dan bahwa jari-jarinya dari Q3 dan Q2 adalah 6 cm. Kita rubah ke meter. 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita hitung sama-sama di sini. Ya, kita hitung sama-sama. Ya, 9 ini susunannya sudah benar. Kemudian kita hitung sama-sama. Oke, sini maaf 2 ini 2. Oke ya. Kita hitung sama-sama. Berarti kita sekarang coret aja dulu yang ini. Just. Oke, udah habis. Berarti sisanya adalah 9 kali 2 kali 6. 6 udah habis ya. Di sini 6 udah habis. Oke. Kemudian sisanya ini. Oke ya. Sekarang 2 dikali 8. 2 dikali 8 adalah 18. 18 dibagi 6 adalah 3. Oke. Sisanya adalah 10 pangkat 9 dari sini kita masukkan. Yang ini semuanya dimasukin semua. Nah, yang ini ke sini semua. Disusun. Oke. Ini juga sama dikebawahin. Tinggal yang min 4 ini. Oke. Yang min 4 ini kita masukkan ke sini. Dikeataskan jadi 10 pangkat 4 seperti yang tadi. Oke. Berarti 3 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 8 sama aja. 9 tambah 4, 13. Ini 16 ya, 3 dong. 3-nya masukin lagi. Oke. Karena dia, nah ini yang perlu diperhatikan. Karena dia tadi si Q1 ke Q3 tarik menarik berarti posisinya adalah dia ke sini. Oke. Begitupun dengan posisi dari Q2 ke ketiga ke sini. Oke. Jadi dia apa? Berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia harus min berlawanan. Oke ya. Karena dia berlawanan. Nah ini maaf. Oke, saya hapus dulu biar kamu ngerti gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Karena Q1 oke. Q1 dia Q3 dan Q1 dia positif ke negatif, dia akan tarik menarik. Posisi Q2 dan Q3 ini min, ini plus, berarti tarik menarik. Sehingga posisi atau arahnya dia apa? Berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia jadi min. Gitu. Oke. Berarti F32 dia dapat 3 kali 10 pangkat min 3 dikurangi yang ini. F31 18 kali 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya adalah tinggal 3 dikurangi 18 ya 19 dong. Pangkatnya tidak berubah. Itu. Tanda negatif menunjukkan arah gaya ke arah kiri. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau masih tidak mengerti bisa japri saya. Oke. Sekarang ada satu soal yang bisa dikerjakan, 2 soal malah. Silakan dikerjakan di buku, nanti japri saya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.